Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, sebelum dilanjutkan mari bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua yang hadir, keluarga, saudara kita dimanapun, senantiasa ditetapkan imannya, dilapangkan hatinya, diberikan manfaat dan keberkahan ilmu dan juga hartanya, diselamatkan dunia sampai surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bikul dihaulin minal ahwa limukatahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bapak Ibu yang dimuliakan, melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib. Sekarang kita sampai pada bab melihatnya laki-laki kepada perempuan. Sebelum dikaji saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadrur rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adhubin. Memandangnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan itu terbagi menjadi 7 macam. Ahaduha nadruhu ila ajnabiyati li ghairi hajatin fa ghairu jaizin. Yang pertama, melihatnya seorang laki-laki kepada seorang wanita yang lain yang bukan mahramnya tanpa adanya hajat atau kebutuhan, maka hukumnya tidak boleh. Wasani nadruhu ila zaujatihi au ammatihi fayajuzu ayyandura ila ma ada al-farja minhuma. Yang kedua, melihatnya seorang laki-laki kepada istrinya atau kepada amat budaknya, maka itu diperbolehkan melihat selain kemaluan dari
istri dan juga amatnya. Wasalisu nadruhu ila zawati maharimihi aw amatihi al-muzawwajati fayajuzu fima adama baina surra war rubba. Yang ketiga, melihatnya seorang laki-laki kepada mahram-mahramnya, kepada anaknya, saudaranya, atau wanita-wanita yang haram untuk dinikah, atau kepada amatnya yang dinikah, itu diperbolehkan selain tempat antara pusar dan lutut. Warrabi'u an-natru li ajlin nikah fayajuzu ilal wajhi wal kafaini. Yang keempat, melihatnya laki-laki kepada perempuan karena untuk dinikahi, maka ini diperbolehkan memandang pada wajah dan kedua telapak tangan. Al-khamisu an-nadru lil mudawamati fayajuzu lil mudawati fayajuzu ilal mawadi illati yahtaju ilaiha. Yang kelima, melihatnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengobati, itu diperbolehkan pada tempat-tempat yang memang dibutuhkan. Wasadisu an-nadru lisyahadati au lil muamalati fayajuzu an-nadru ilal wajhi khassatan. Yang keenam, melihatnya laki-laki kepada perempuan karena untuk kesaksian atau karena muamalah, ini diperbolehkan melihat wajah secara khusus atau tertentu. Wasabi'u an-nadru ilal amati inda btiyaiha fayajuzu ilal mawadi illati yahtaju ila taqlibiha. Yang ketujuh, melihatnya laki-laki kepada amat ketika akan membelinya, maka diperbolehkan pada tempat-tempat yang dibutuhkan untuk dilihat, bahkan boleh membolak-balikkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memandang ini adalah salah satu hal yang betul-betul diperhatikan dalam syariat. Mengapa demikian? Ada sebuah kisah yang terjadi atau dulu yang dialami oleh Nabi Dawud, tapi nanti saya ceritakan di belakang karena nanti ada kaitannya dengan 10 Muharram, di mana Nabi Dawud dari sebuah pandangan melakukan sebuah tindakan, bahkan perbuatan yang menjadikan beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa penting sebuah pandangan yang bisa mengakibatkan manusia melakukan sebuah perbuatan yang berpotensi dosa, sehingga dalam syariat itu diatur memandangnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan itu terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama, melihatnya seorang laki-laki kepada seorang wanita yang bukan mahramnya dan dia itu sudah dalam keadaan balik. Siapa? Yang laki-laki. Kemudian untuk perempuan yang dilihat ini tidak harus balik. Artinya seorang perempuan ketika yang dilihat itu sudah menimbulkan syahwat. Ini untuk batas kewajaran, bukan pandangan seorang laki-laki yang memang aneh, yang mempunyai tabiat yang memang mempunyai kecenderungan sing aneh, sing gak wajar. Ini hukumnya tidak diperbolehkan alias haram. Bahkan tidak hanya laki-laki kepada laki-laki, Bapak Ibu. Tidak hanya laki-laki kepada perempuan, Bapak Ibu, termasuk laki-laki kepada laki-laki. Seorang laki-laki melihat laki-laki yang lain, bukan saudaranya, bukan apa-apanya, kalau melihatnya itu menimbulkan syahwat dan dia sudah mencapai usia balik, itu juga dilarang. Bahkan memandangnya, melihatnya itu di tempat yang umum, di tempat pemandian dan lain sebagainya. Melihat langsung atau tidak langsung, melihat TV, nek seneng itu kan tidak diperbolehkan. Hati-hati. Kan kejogo temenanan. Sebaliknya seorang perempuan melihat perempuan yang lain pun juga demikian.
Kalau memang dalam pandangan itu bisa menimbulkan syahwat atau keinginan yang aneh-aneh, itu pun juga tidak diperbolehkan dalam agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melihatnya seorang suami terhadap istrinya atau budak wanitanya. Ini diperbolehkan melihat pada selain kemaluan dari mereka. Jadi menurut Imam Syafi'i itu diperbolehkan. Kemudian melihat kemaluan itu hukumnya makruh. Mengapa demikian? Karena itu ada hal-hal yang bisa menjadikan manusia ini ngapunten, ini gampang lupa. Sebaliknya juga seorang istri melihat kemaluan suami itu juga hukumnya adalah makruh. Melihat seluruh bagian tubuh itu diperbolehkan, tapi melihat kemaluan itu hukumnya adalah makruh. Wasali sunatruhu ila dawati maharimihi. Yang ketiga, melihatnya seorang laki-laki kepada seorang wanita-wanita yang mahramnya, wanita-wanita yang haram untuk dinikah. Siapa mereka? Mungkin anaknya, mungkin saudaranya, artinya yang haram untuk dinikah, termasuk kepada orang tuanya. Itu hukumnya diperbolehkan, selain tempat-tempat antara pusar dan lutut, artinya bisa melihat pusar ke atas, lutut ke bawah. Kemudian yang keempat, melihatnya seorang wanita, seorang laki-laki kepada seorang perempuan, ini diperbolehkan hanya pada wajah dan kedua telapak tangan. Ini penting Bapak Ibu. Jadi mengapa demikian? Karena untuk bisa mengetahui anggota tubuh dari seseorang yang tidak kelihatan itu cukup bisa dilihat dari wajahnya. Kemudian untuk melihat bagaimana karakter atau sifat seseorang itu bisa dilihat dari telapak tangannya. Ini disebutkan di dalam kitab yang namanya Qurratul Uyun atau Qurratul Ijen ada. Tapi ngapunten, maka ini sebetulnya seorang wanita yang masih gadis atau belum menikah ini dilarang. Dia niku berdandan yang berlebihan sampai isok manglingi, alisnya ditambahi, irungnya ditambahi, lambene ditambahi. Ini enggak boleh. Alasan yang pertama, nanti kalau seorang laki-laki melihat niki gak ketenger, wis gak ketoro, tidak bisa meniteni niku lho. Lah kok berubah kabeh, lebih-lebih ngapunten ketika seorang gadis berdandan yang berlebihan, itu dandani kanggo sapa? Kalau sudah memiliki suami wajar berdandan untuk suami, tapi kalau belum bersuami dandan yang berlebihan itu dilarang. Udah. Kemudian dengan melihat kedua telapak tangan ini bisa dilihat karakter seorang wanita. Cukup hanya boleh melihat dua hal itu. Ini sudah mewakili ta'aruf, perkenalan. Dah. Kemudian yang kelima, an-nadru lil mudawati fayajuzu ilal mawadi illati yahtaju ilaiha. Yang kelima, melihatnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan karena untuk mengobati. Ini diperbolehkan melihat tempat-tempat yang memang dibutuhkan, tapi dengan didampingi oleh mahramnya. Seperti itu. Artinya begini, ya kita tidak boleh membatasi, silakan boleh didampingi oleh mahramnya. Kalaupun dari pihak mahram itu sendiri dia tidak berani untuk mendampingi, ya gak apa-apa. Tapi yang penting kita misalnya untuk mengobati dan lain sebagainya, ini tidak memberikan batasan bagi keluarganya atau kerabat atau mungkin mahramnya untuk bisa mendampingi. Kemudian yang keenam adalah melihat karena untuk kesaksian atau muamalah. Ini diperbolehkan, tapi pada batas-batas tertentu, yaitu boleh melihat wajah. Ini untuk muamalah. Misalnya panjenengan bermuamalah, apa niku melakukan hubungan pekerjaan
atau mungkin dalam rangka berakad yang lain, sewa menyewa dan lain sebagainya, memang harus berhadapan, berjual beli, kudune delok, itu pun juga bisa melihat hanya wajah saja. Atau mungkin untuk karena taklim, mengajar, itu diperbolehkan hanya pada wajah saja, selain itu tidak diperbolehkan. Kemudian termasuk juga diperbolehkan karena apa? Karena untuk kesaksian. Jadi misalnya ada sebuah tindak asusila, dan untuk membuktikan itu memang harus melihat pada organ-organ tertentu yang dijadikan sebagai sasaran, itu diperbolehkan. Tidak hanya menuduh, tidak hanya mengaku-ngaku, tapi kudu ono buktine. Lah niku ndelok niku para jamaah menyaksikan, itu hukumnya diperbolehkan. Akan tetapi ketika itu pada organ-organ atau pada anggota tubuh tertentu, tetap harus didampingi oleh mahramnya. Ngoten. Jadi melihat untuk mengajar, untuk menyaksikan, untuk penyaksian, itu diperbolehkan hukumnya. Kemudian yang ketujuh, melihatnya seorang laki-laki kepada seorang budak yang mau dibeli, itu boleh ujung rambut sampai ujung kaki, akan tetapi selain daripada tempat antara pusar dan lutut itu tidak diperbolehkan. Nah, ini saya akan bercerita sekalian tentang adanya 10 Muharram Bapak Ibu, supaya panjenengan tahu betapa bahagianya sebuah pandangan. Begini Bapak Ibu, sebelum Rasulullah SAW lahir, nama-nama hari mulai Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jum'at, Am-Sabtu itu sudah ada. Bahkan nama-nama bulan mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadus Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu sudah ada. Tapi begitu nyampe ke Indonesia, Muharram berubah menjadi Syuro, Safar menjadi Sapar, Rabiul Awal menjadi Mulut, kemudian Rabiul Tsani menjadi Ba'da Mulut, kemudian Jumadil Ulah menjadi Jumadil Awal, Jumadil Tsani menjadi Jumadil Akhir, Rajab dadi Rejab, Sa'ban dadi Ruwa, Ramadan dadi Poso, Syawal dadi Syawal, Dzulqa'dah dadi Selo, kemudian Dzulhijjah dadi besar. Siapa yang merubah? Yang merubah adalah Hanyokro Kusumo, atau yang kita kenal dengan Sultan Agung. Mengapa beliau merubah nama-nama bulan tersebut? Itu karena yang pertama, mengingatkan kita pada momen-momen penting, serta mengingatkan kita untuk mensikapi adanya momen-momen penting yang dulu dialami oleh para nabi rasul, dan sekarang ini kita menjumpainya. Contoh Bapak Ibu, saya contohkan. Bulan Rabiul Awal itu menjadi maulud. Karena apa? Di dalam bulan Rabiul Awal itu lahir sosok manusia terbaik yang menjadi panutan dan teladan kita, yang nantinya akan memberikan syafaat kepada kita. Akhirnya Rabiul Awal diganti dengan Maulud, artinya adalah yang dilahirkan. Seperti itu, nanti supaya kita bisa mensikapi yang bagaimana. Kemudian untuk bulan Sya'ban menjadi Ruwah, karena apa? Sebelum mendekati bulan Ramadan itu biasanya mendoakan para leluhur, supaya apa? Yang pertama, supaya kita akan dimudahkan dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan.
mendoakan leluhur itu dari kata-kata roh, itu untuk satu. Akan tetapi ketika roh-roh orang tua, kakek, nenek, buyut itu menjadi arwah. Akhirnya untuk bulan Sya'ban menjadi ruah dan seterusnya. Tapi hari ini saya akan membahas tentang bulan Muharram menjadi syura. Jadi begini Bapak Ibu, perlu panjenengan ketahui, sebetulnya Rasulullah itu hijrah tidak di bulan Muharram. Beliau meninggalkan rumah itu tanggal 28 bulan Safar. Beliau berhenti dulu transit di Gua Sur selama 2 hari, baru tanggal 1 bulan Rabiul Awal beliau melaksanakan perjalanan hijrah menuju ke Madinah. Nyampe di Madinah itu hari Senin tanggalnya 12 bulan Rabiul Awal. Tapi di kalender tahun Hijriah ini bulan yang pertama adalah bulan Muharram. Ini karena istimewanya bulan Muharram, dan keistimewaan bulan Muharram itu sebetulnya di seluruh atau selama 1 bulan. Akan tetapi yang paling banyak memuat tentang momen penting dan harus kita sikapi itu adalah tanggal 10 bulan Muharram. 10 bahasa Arabnya adalah Asyara. Hari yang ke-10 menjadi Asyir, karena di dalam bulan Muharram tanggal 10 ini banyak kejadian-kejadian penting yang dialami oleh 10 para nabi, akhirnya menjadi Asyura. Wong Jawa ngarani Asyura kabotan, akhirnya menjadi syura. Mboten surok tapi syura. Jadi ai loro ngarep mburi niku dan tanda petik di atas niku dihilangkan menjadi syura. Apa kejadian penting di 10 bulan Muharram? Itu Bapak Ibu, yang pertama adalah istafallahul Adam. Allah Subhanahu wa taala memilih atau menetapkan Nabi Adam sebagai bapaknya manusia. Ngapunten nggih. Pada waktu Nabi Adam dan Ibu Hawa itu berada di dalam surga, walaupun sudah suami istri tapi belum dianugerahi putra ataupun putri. Baru ketika di dunia itu beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kakek moyang dan nenek moyang. Artinya baru Nabi Adam dipilih sebagai bapak para manusia. Ini waktu di dunia, dan kejadiannya kapan? Setelah beliau berpisah dari Ibu Hawa. Nabi Adam ditempatkan atau diturunkan di Sri Lanka Himalaya, kemudian Ibu Hawa di Jeddah. Tanggal 10 bulan Muharram mereka berdua dipertemukan di Jabal Rahmah. Itu baru dipilih, wis Nabi Adam dipilih sebagai bapak para manusia. Maka ini sebetulnya momen penting kanggo kula sampeyan untuk memperingati pertemuan nenek dan kakek moyang kita. Tanggal 10 bulan Muharram, insya Allah besok, sekarang masih tanggal 9. Yang kedua, wa rafa'allahu Idrisa ila sama'ir rabi'ah. Yang kedua, kejadian penting di tanggal 10 bulan Muharram adalah diangkatnya Nabi Idris ke langit yang keempat. Nabi Idris itu Bapak Ibu nama aslinya adalah Uhnuh. Mengapa beliau menjadi Idris? Karena Idris itu dari kata-kata deres. Nabi Idris itu mempunyai apa ya? Kalau orang saiki jenenge wong kreatif, nulis-nulis, gawe pen, belajar. Karena kekreatifan beliau akhirnya menjadi Idris. Nabi Idris niku Masya Allah bestine malaikat-malaikat. Bayangno, bestine malaikat. Lah pada saat beliau akrab dengan malaikat Israel, Nabi Idris ini meminta kepada malaikat Israel supaya mencabut nyawanya.
Malaikat Israel, tolong cabut nyawaku, gurung wayahe gak oleh. Ndak. Saya hanya ingin merasakan bagaimana sakitnya nyawa itu dicabut. Oh, gak oleh Nabi Idris, saya tak njaluk izin dhisik nang nggone Gusti Allah. Ketika meminta izin kepada Allah, akhirnya diizinkan. Sampeyan tahu Bapak Ibu, Nabi Idris itu dicabut nyawanya tidak sampai 1 tahun, tidak sampai 1 bulan, tidak sampai 1 minggu, bahkan tidak sampai 1 hari. Jadi setelah dicabut nyawanya dikembalikan ke jasadnya Nabi Idris. Dan jenengan tahu, sebelum Nabi Idris nyawanya dicabut itu rambutnya seireng. Karena sakitnya roh itu keluar dari tubuh, dicabut dengan paksa oleh malaikat Israel. Jenengan tahu, begitu roh Nabi Idris dikembalikan ke jasadnya, saking susahnya sedine sik krasa nyawa niku dicabut, ngapunten. Begitu dikembalikan, langsung rambutnya Nabi Idris berubah menjadi putih. Dadi wong niku rambutnya putih para jamaah mungkin krana keloro-loro, soro, susah, sumpek kakean mikir niku lho. Niku jenengan ana wong rambutnya putih kakean mikir, keloro-loro mungkin. Nggih, loro fisik, loro pikir niku yang dadekno rambut putih. Pun saya lanjutkan. Yang ketiga, wastawas safinatu Nuh fil judi. Yang ketiga, peristiwa penting di 10 bulan Muharram adalah perahunya Nabi Nuh ini terdampar alias kandas. Ngeten Bapak Ibu, Nabi Nuh itu pada awal beliau niku dan kaumnya terkena yang namanya banjir. Jenengan bayangkan, itu mulai bulan Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tanggal 10 Muharram baru perahunya kandas. Dan yang penting lagi jenengan yang harus ketahui, sebelum perahunya Nabi Nuh ini kandas, pada waktu di 10 bulan Dzulhijjah, perahunya Nabi Nuh ini berputar-putar di mana? Di Mekah, tepatnya pondasi Ka'bah. Bangunan Ka'bahnya ini sudah tergerus air, tapi si ono pondasi niki perahu Nabi Nuh muter-muter di sini. Niki dalam kitab yang namanya Tafsir Nawawi atau Tafsir Munir, karya dari Imam Nawawi Al-Banten, disebutkan muter-muter sebanyak 7 kali. Kemudian baru kandas nanggone Gunung Judi. Ngeten. Jadi yang niku tawaf. Makanya sampai saat ini di bulan Dzulhijjah kula panjenengan wong Islam ini yang bertepatan saja nih ana kesempatan atau ada biaya untuk menyempurnakan rukun Islam. Dan ketika perahu ini Nabi Nuh niki benar-benar kandas, Nabi Nuh takon berapa orang yang masih tersisa. Dari dari orang laki-laki ada 40, perempuan pun juga ada 40, dari 80 orang. Dan setelah mereka benar-benar sudah terselamatkan, sudah aman, mereka ini membuat kampung yang namanya Qaryatu Samanin. Artinya adalah kampung atau desa yang dihuni oleh 80 orang. Gurung ono apa-apa. Niko jadi padakno karo kampung Samin. Samanin itu 80 orang. Kudu kampung Samin lah nggih. Kadang kampung Samin kok nggone wong-wong sing kira-kira jauh dari peradaban, bukan kampung Samanin. Dua. Kemudian warrabi'u wattakhadallahu Ibrahim khalila. Kemudian yang keempat, kejadian penting di bulan Muharram ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api. Jadi Nabi Ibrahim diangkat menjadi kekasih Allah bukan tanpa alasan Bapak Ibu. Ini karena apa? Nabi Ibrahim bersabar dengan kesabaran yang luar biasa.
beliau tetap mempertahankan akidah keyakinan tiada Tuhan selain Allah. Walaupun yang pertama beliau hidup dalam keluarga ayahnya pembuat arca, lingkungannya semuanya menyembah berhala, belum lagi penguasanya pun juga menyembah berhala. Akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang menjadi sesembahan pada saat itu, dan pada tanggal 10 bulan Muharram Nabi Ibrahim dibakar. Karena kemuliaan bulan Muharram ini kemuliaan bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dan dijadikannya Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Wong kekasih kan gak oleh dilarani. Nah, itu yang keempat. Ini yang kelima yang penting yang saya sampaikan. Napa? Wa ghafarallahu Dawud alaihissalam. Yang kelima, kejadian penting di bulan Muharram tanggal 10 Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala ini mengampuni Nabi Dawud, nerimo tobaté Nabi Dawud. Ceritane ngeten. Nabi Dawud niku terkenal seorang nabi yang kuat dalam beribadah, kuat dalam hal apapun. Kemudian Nabi Daud meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah ujian kepadaku di luar batas kewajaran manusia. Jadi njaluk ujian sing kira-kira rada lewara ditambahi nemen, ya sudah dikabulkan Allah. Piye carane? Masya Allah, dengan carane Gusti Allah yang mungkin tidak begitu disadari oleh Nabi Dawud. Dipikir ketok tenaga sing gede, mboten. Ternyata napa? Ketika Nabi Dawud ini berada di taman kerajaannya, tiba-tiba datang seekor burung, manuke apik, cucuke kuning kaya dini emas, nggih mengkilat ngoten, bulu-bulune apik. Belum lagi ketika burung itu berkicau, subhanallah, dadekno wong niki keturun para jamaah. Masya Allah, untung gak diunekno sakniki nggih anjero masjid, diunekno gak wis bismika Allahumma ahya bismika amut niku. Moro-moro angler niku. Niki didelok diparani karo Nabi Dawud, ternyata napa? Manuk niku mabur, ditukno terus. Mabur, ternyata mabure niku nanggone sungai. Ditukno karo Nabi Dawud, begitu beliau melihat ke bawah ke sungai, kaget, ternyata ada seorang wanita yang mandi. Delok ana wong wedok adus biasa teko mburi. Lho ngoten para jamaah, dan ketika didelok meneh karo Nabi Dawud kaget. Napa? Wong wedok niku nyilakno rambute. Barang pasti delok ketok rambute, masya Allah. Nabi Daud itu kok barat nempel ser-ser atine. Makanya sama niling-iling rambut itu walaupun dipegang, kecekel niku mboten batali wudu, tapi mengapa dianggap sebagai aurat? Sing kudune ditutupi niki critane para jamaah. Begitu rambutnya disirano ser, Nabi Daud atine melok ser-ser. Ternyata nggak cukup di sini. Begitu Nabi Dawud pulang, wis manuk niku ilang. Ternyata gara-gara ketok rambut disilakno seriku, senenge nanggone manuk, takjube nanggone burung itu menjadi hilang. Nabi Dawud mangan niku masya Allah, delok pangan niku moro-moro ketok rambut ser dikibasno. Mau tidur ketok mana dikibasno ser, akhirnya kepikiran. Masya Allah, niki rasane wong seweneng gara-gara kena rambut disilakno tok para jamaah. Niki bahayane pandangan, makanya sampai dibahas begitu penting dalam kitab fikih. Akhirnya ya nopo, karena gak kuat Nabi Dawud, akhirnya takon. Siapa seorang wanita yang biasanya mandi di jam sekian-sekian di sungai Ndokono? Oh, itu adalah istrinya Surya. Siapa Surya? Surya itu prajuritnya Nabi Dawud. Masya Allah, kecewa. Ternyata sudah menjadi istri orang lain.
tapi dimpet-empet mboten saged para jamaah. Akhirnya napa? Ngapunten nggih. Ini loh secara fikih, secara syarat boleh. Nabi Daud mempunyai siasat, mempolitiki ya apa? Surya dikongkon budal melok perang. Harapane wis babang kok mek perang anjene ya takdir Surya niku mati, berarti anjene bojone rondo kok dadi bojoku. Ringkes cerita Surya melok perang. Dikongkon ndok arep dhewe nggawa gendera, ya mati temenan. Akhirnya ya Allah. Karepe keturutan begitu istri Surya dalam keadaan rondo dilamar dikhitbah dhisik lah Bu, dikhitbah oleh Nabi Daud. Kira-kira ya napa? Rondone prajurit dilamar karo raja. Kira-kira gelem napa mboten? Gelem napa mboten? Mboten. Bojone Suryane, bojone Suryane ki apik arek. Mengapa dia tidak mau? Dia niku sakit hati. Apa kok bojone niku lho dikongkon melok perang. Wong karo nek bojone gak sepira iso perang, lara ati nang Nabi Daud. Sing nomor loro, bahwa istri Surya itu dijadikan sebagai istri yang ke-100. Bojone 99, Masya Allah. Akhirnya tetap karena gak wani, ya wis memberikan persyaratan. Rojo kulo gelem dadi bojone sampean dengan syarat napa? Jenengan harus ikut saya ke makam Surya suamiku untuk meminta izin sekaligus minta maaf. Nah ini kadang karo wong Jawa tiga persyaratan. Nek ono rondo ditinggal mati, ono sing ngarepno niki gelem gak calon bojone sing ngarepno melok nanggone kuburan. Alasannya dijak ndonga nanggone kuburan. Oh gelem ya silakan. Akhirnya gelem. Dan jenengan tahu para jamaah, setelah Nabi Daud menikah dengan rondone Surya, ini ada 2 orang. Ini termasuk rakyat Nabi Daud itu tukaran nemen sing digawe tukaran perkara sepele njaluk pengadilan nang Nabi Daud napa? Sing siji duweni wedhus 99, sing situke duweni wedhus mek situ. Lah sing wedhus 99 karepe kepingin neku wedhus sing mek situ, wis wedhus situ ae tak tukune ben jangkep wedhusku 100. Sing wedhus situ wedhus mek situ kate kok tuku sisan mo tak gawe duwen-duwenan kok. Akhir tukaran sampai lapor nang gone Nabi Daud. Apa yang diputuskan oleh Nabi Daud? Nyeneni. Beliau memarahi wong sing duwe wedhus 99. Wong sampeyan iki wedhus 99. Bapak kok tanggamu duwe wedhus situk ae, bapak cek diramut digawe duwe-duwian. Wedhusmu 99. Ternyata 2 orang yang bertengkar itu adalah jelmaan malaikat yang diperintahkan Allah untuk mengingatkan Nabi Daud. Tak no sing duwe wedhus 99 malaikat kondo. Nabi Daud ini hanya seekor kambing. Bagaimana kalau itu adalah istri orang? Sing duweni bojo 99, sing ngarepno bojone uang. Masya Allah. Nabi Daud baru tersadar ini adalah ujian. Nangis Bapak Ibu. Nangis niku seandainya dibayangkan, itu disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad, seandainya air mata Nabi Daud dikumpulkan dari situ, saking nemen ini nangis menyesali perbuatan salah niku dibandingno dengan air mata tangisan wong sak donya sing akeh air mata Nabi Daud. Soalnya napa? Nabi Daud niku nek nangis saking nemen-nemen sampai yang keluar bukan air mata tapi darah. Nemen. Wes beliau tobat getloh temenanan tanggal 10 bulan Muharram. Masya Allah. Dosa Nabi Daud disepuro karo Gusti Allah Ta'ala. Bayangkan para nabi, para rasul melewati ujian, doanya dikabulkan 10 Muharram. Kemudian yang keenam, waraddallahu Sulaimana mulkahu. Yang keenam, kejadian penting di bulan Muharram Bapak Ibu, tepatnya tanggal 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman. Ono critane ngeten. Nabi Sulaiman iki bojone luwih akeh pira 1000. Jadi suatu ketika Nabi Sulaiman memerangi kerajaan kafir.
ketika kalah raja kafir ini mempunyai seorang putri dirabi pisan karo Nabi Sulaiman digawa nanggone kerajaane. Begitu nyampe nang kerajaan putri ini lho sik susah. Akhirnya memberikan syarat kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, saya tidak akan bersusah lagi kalau panjenengan mau membuatkan saya patung ayahku, supaya nopo ketika saya kangen saya bisa melihat patung ayahku. Ya wis dikabulkan oleh Nabi Sulaiman. Jadi prajurit dikongkon delok ciri-cirine wong tua utawa raja sing wis diperangi kala wau, digawekno patung didil nanggone ruangan tersendiri. Ternyata tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman, istrinya sing anake wong kafir niki nyembah nanggone patung ayahnya. Sama eling-eling, segala bentuk kemusyrikan itu akan mengundang kedatangan setan. Jadi nek ono wong melakukan kesirikan, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dibuat apapun itu akan mengundang setan yang datang. Temenanan. Gara-gara istri Nabi Sulaiman iki nyembah patunge bapakne, akhirnya ngundang setan sing teko. Setan itu menjelma menjadi istri Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman mau ke kamar mandi, cincinnya dilepas, dititipno bojone, gak ngerti nek iku jelmaan setan. Akhirnya setelah cincinnya kecekel setan kala wau, setan ganti menjelma menjadi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kembar. Ternyata siapa yang diakui rakyatnya yang membawa cincin tersebut. Nah, pada saat itu mengeluarkan fatwa, mengeluarkan hukum. Apa hukumnya yang dikeluarkan pada saat itu? Ngapunten, seorang wanita ketika dalam keadaan haid boleh dipergauli oleh suaminya. Wah, ini bahaya nemen para jamaah. Sing ngekei maklumat ini adalah raja sekaligus nabi. Ngoten. Lho wis mari ngekei pengumuman ngoten sampean ngerti. Setan menjelma menjadi setan lagi. Cincinnya Nabi Sulaiman dibuat nanggone segara. Nduk segara nduk laut dipangan diuntal karo iwak. Dipikir niku umpan para jamaah. Wis diuntal karo iwak nang iwake niku mblaran nanti-nanti. Dan Nabi Sulaiman tahu ditutupno malaikat nek cincinnya sekarang ini berada di dalam perut ikan. Lah kanggo golek iwak sing ndi niki Nabi Sulaiman sing gak ro. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman sampai rela menjadi nelayan, golek iwak kepingin golek cincine kala wau. Niki gak ketemu. Akhirnya apa? Ganti proses apa? Profesi napa? Jadi tukang bedeti iwak. Lah, dadi tukang bedeti iwak niki lho. Beliau niku belah iwak, nduk kono ana cincine kembali. Dengan kembalinya cincin Nabi Sulaiman kembali pula kerajaannya. Ini terjadi di tanggal 10 bulan Muharram. Coba bayangno, momen penting. Allah memberikan kebahagiaan. Allah membebaskan para nabi dan rasulnya dari ujian. Yang ketujuh kejadian penting di bulan Muharram tanggal 10 Bapak Ibu, kasyafallahul ayyubadzur. Yang ke berapa? Yang ke berapa? Ketujuh ya. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit Nabi Ayyub alaihi salam. Setelah kurang lebih 18 tahun beliau sakit. Masya Allah 18 tahun. Ya Allah, niku Nabi Ayyub lho 18 tahun gak tahu sambat, aduh mboten nate waro jamaah. Tapi aja kuwatir wong lanang-lanang dipun dawuhna niku. Apabila seorang laki-laki atau seorang suami yang bisa bersabar dengan omelan dan kecerewetan istri, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana sakitnya Nabi Ayyub. Piye wong lanang-lanang jenengan milih loro 18 tahun napa dicelatu wong wedok meneng ae kira-kira? Milih pundi? Aja muni gak milih lho nggih. Jenengan cukup meneng dicelatu sing wedok cerewet wong dadi rungokno ganjarane kaya dene kesabarane Nabi Ayyub. Nek jenengan milih ngono berarti ibu-ibu jenengan mengumpulkan kata-kata sing pedes kaya nyelatu nggih.
semakin sawabar, luar biasa. Nah, seorang wanita jangan khawatir, seorang wanita ketika dia itu bersabar dalam melayani kecerewetannya seorang suami, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya Siti Asia mempunyai suami atau menjadi istri Raja Fir'aun. Jenengan tadi bojone bapak ini hari-hari gak apa-apa bu, pokok jenengan siap melayani, sami'na wa ata'na, siap saya dengarkan dan saya laksanakan. Oleh ganjaran ketini ganjarane Siti Asia jadi istrinya Raja Fir'aun. Saya lanjutkan. Yang ke-8, kejadian penting di bulan Muharram tanggal 10, wa kharajallahu Yunus min bahril hut. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Kemudian yang ke-9, jam ijtama Allahu Yusuf wa Yaqub ba'da arba'ina sanatan, dipertemukan kembali Nabi Yakub dan Nabi Yusuf setelah berpisah kurang lebih selama 40 tahun. Bayangno, Nabi Yakub pisah karo Nabi Yusuf semuanya 40 tahun, bukan waktu yang sebentar dan bukan karena hal yang besar. Ngerti nih para jamaah ngapunten nggih. Nabi Yakub niku anaknya akeh 12. Tapi di antara 12 anaknya yang paling disayang itu adalah Nabi Yusuf. Sebetulnya niki wajar, wong tua sayang nanggone anake. Cuma ketika berlebihan sehingga melupakan anak-anak yang lain, nek jare wong Jawa pilih kasih iku sing gak oleh. Karena dari itulah Allah akan menguji kita. Dia jane wajar loh nggih, bayangno siji, Nabi Yusuf paling ganteng dewi daripada saudaranya yang lain siji. Nomor 2, Nabi Yusuf sangat berbakti kepada orang tuanya. Yang ketiga, Nabi Yakub dalam ramalan impian yang pernah disampaikan Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub, niki Nabi Yusuf akan menjadi seorang raja. Kan wajar. Cara wong tua seneng nanggone anak wis ganteng, manut, berprestasi kan wajar. Tapi ketika cintanya, sayangnya niku sampai mengalahkan cinta kasih kepada anak yang lain, itu akan bermasalah. Kemudian yang terakhir, kejadian penting di bulan Muharram tanggal 10 adalah wulida wa rafa'allahu Isa alaihi salam, dilahirkannya dan diangkatnya Nabi Isa ke langit. Niku kejadian 10 kejadian penting yang dialami oleh para nabi, para rasul, dan kejadiannya di tanggal 10 bulan Muharram yang dikenal dari Asyura. Di zaman Rasulullah ada kejadian penting di hari Asyura atau bulan Muharram, napa peristiwa di mana keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diperangi atau dibunuh. Maka banyak sekali pada saat itu dzurriyyah keturunan Rasulullah yang menjadi yatim. Maka dengan kita memuliakan anak yatim di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10 atau hari Asyura, sama artinya kita memuliakan, membahagiakan, menyayangi dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Pun majeng napa dereng? Belum. Monggo yang lain. Barangkali ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Loh, kok meneng kabeh? Nggih. Ini Bapak Ibu penting saya sampaikan. Terkadang kula panjenengan dengan pergantian tahun, pindah tahun 1446 berpindah ke 1447, munggo jenengan iki lho umure tambah napa kurang? Tambah napa kurang? Secara jumlah angka tambah, tapi secara jatah kurang. Nggih, jenengan cara jatah niki uripe hanya 50 tahun, sakniki kok jenengan wis 59 ya kurang setahun. Tapi terkadang kula panjenengan donga muga-muga dengan bertambahnya tahun ini menambahkan umur kita, ngoten nggih.
Sajane sing tambah niku umure mboten saged. Karena apa? Disampaikan di dalam Al-Qur'an, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal, batas kehidupan manusia itu telah datang, maka manusia tidak ada yang mampu untuk mengajukan kukuh ya gak oleh, kemudian mengundurkan diri pun juga tidak boleh. Ngeten Bapak Ibu. Ngapunten nggih. Seandainya niku kena dicontohno, ajal itu bagaikan botol. Artinya isine botol ini adalah umur kula sampean kabeh, ajale kula sampean botol. Sing jelas botol sing sakmene iki ini berapa mili? 400 sama 600? 330. Botol sing sebetulnya mampu memuat air 330, ini nek diisi 600 gak muat, betul? Lah niki para jamaah yang bisa dirubah adalah isinya. Niki nek isine banyu putih, masya Allah, tak ombe mungkin dalam waktu 10 menit entek wisan. Ada mungkin kok nggih sik ngelak sisan. Niku nek tak ombe, nek isine banyu putih. Tapi seandainya isinya berubah menjadi sirup obat, mbok tak ombe sak gelegekan ya semaput kula. Overdosis. Seandainya isinya niki berubah menjadi madu, masya Allah, iso dadi obat. Harganya jelas berubah. Sing banyu putih sakmene katakanlah regane 1000 niki kudu sponsor lho nggih. Tapi ketika diisi dengan yang lain, sirup regane berubah, diisi madu, masya Allah, isine iso dadi regane 50.000 apa maneh. Diisa bibit minyak wangi. Mbok wong kerah sampurna niki iso keduman kabeh niki para jamaah. Adik-adik yang kira-kira manfaatnya lebih besar. Artinya begini, sing dimaksud dengan tambahnya usia ini bagaimana supaya umur kula panjenengan lebih bermanfaat, lebih berharga, bahkan lebih berkah. Iku sing perlu dirubah. Lebih yang merubah isine kula sampeyan harus bisa mengisi umur atau hidup kita dengan 5 hal. Muga-muga gak kesuwen nggih disampaikan nggih Pak Zainal. Nggih pun. 5 hal niku napa? Yang pertama dipergunakan untuk taklim. Apa? Golek ilmu. Orang-orang yang memiliki ilmu lebih-lebih dia mau mengajarkannya, hidupnya lebih bermanfaat, berharga dan lebih berkah. Contoh, hari ini ketika saya berbicara di hadapan panjenengan, karena apa? Saya mempunyai seorang guru. Guru kula niku nggih kathah, cuma sing kira-kira kiai, pengasuh pondok sing biyen pernah kula nggeni Nduk Mojokerto. Beliau sudah meninggal dunia, sudah wafat. Nomor 2 Nduk Malang, sama beliau sudah wafat. Dan beliau guru-guru saya yang Mojokerto mondoke nanggone Jombang. Kiai ini nggih sudah wafat. Sing Nduk Malang biyen mondoke nanggone Bendo Kediri sudah wafat. Tapi hari ini ilmunya tetap bisa sampai nanggone Geraha Sampurna. Karena apa? Wong goni ilmu para jamaah jelas lebih bermanfaat, lebih berharga. Oh, jenengan ngapunten lho, masalah masakan jenengan nek kira-kira iso gawe sego goreng, hanya sekedar sego sing anyep dadi anget sing gak ono rasane dirasane, mungkin hanya bisa panjenengan konsumsi sendiri. Tapi kalau panjenengan gorengnya dengan ilmu profesional, wah isa-isa jenengan tawakno nang tanggane apa maneh enak pol. Isa jenengan dol belarana sak pundi-pundi. Sama. Jenengan ketika bisa hanya belajar membaca Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iku enak cocok jenengan rungokno dhewe. Cek gurung payu. Ana wong ngongkon maca Al-Qur'an hataman gak wani, mari pirang dina kok ngene iku. Ya gak sepiro enak dirungokno beda maneh. Nek jenengan macane wis enak, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadasul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruk. Wong ngongkon maca Quran ya gelem. Seandainya jenengan diimami ngono ya gelem lho ngono lho. Apa maneh jenengan ditilawakan, masya Allah, manfaatnya lebih gede. Jenengan iso maca dirungokno wong akeh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Wah, tambah jenengan maca situ dirungokno wong akeh manfaatil akeh maneh. Pokoknya jenengan bisa memahami, Masya Allah. Kula wingi bulan Ramadan ayat sithik tok, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sedina niku kanggo ping 4 para jamaah. Subuh kuliah subuh menjelang apa jenenge berbuka, zuhur, mari tarawih ya iku wae mumet niku. Siji, yang kedua, supaya urip kula panjenengan lebih bermanfaat, lebih berharga dan lebih berkah. Napa? Dipergunakan untuk berjuang. Jenengan tahu Jenderal Sudirman meninggal dunia dalam usia 32 tahun, tapi sampai saiki karena perjuangannya patunge ono di setiap kota selalu ada nama Jalan Jenderal Sudirman. Sing tak cedhek Kiai Haji Wahid Hasyim, Masya Allah, putrane Hasyim Asy'ari, romone Gus Dur, meninggal dunia dalam usia 38 tahun. Karena perjuangannya, nama beliau sampai sekarang ini Masya Allah si ono. Nduk sepanjang ono sekolah gede YBM jenenge Wahid Hasyim. Imam Al-Ghazali sedo dalam usia 55 tahun. Karena karyanya yang begitu banyak sampai sekarang ini dunia santri akeh. Pokok urip belum berjuang, hidup lebih bermanfaat, berharga dan berkah. Yang ketiga, pergunakan sedekah. Wong niku nalikane gelem sedekah Bapak Ibu, Masya Allah, jatah kehidupannya niku lebih panjang. Nggih, wong niku nalikane gelem sedekah, Masya Allah, bestine malaikat, koncone malaikat gak tanggung-tanggung. Nggih, zaman yang pernah saya ceritakan Abdullah bin Mubarak pada saat musim haji, mau berangkat haji. Di tengah jalan beliau melihat seorang wanita bedeti ayamnya niku ayam sing wis bosok. Dadi batang dikandani Bu, jenengan Islam niku bosok najis gak kena dipangan menurut jenengan, tapi menurut saya tidak. Karena apa? Sudah 1 minggu saya dan anak saya tidak makan. Kalau saya gak makan hari ini, anak saya dan saya juga mati. Dan daripada mati gak iso ibadah, ben mangan barang haram gak apa-apa. Sing penting urip engko iso ibadah terus. Akhirnya Abdullah bin Mubarak gak sido haji. Seluruh biaya bekal diberikan kepada wanita tersebut, bahkan beliau sampai ngewangi bantu-bantu nang omahe. Begitu mau haji mulai, beliau mulai dadak menisuk di parani tanggane. Matur nuwun Abdullah bin Mubarak, karena panjenengan yang telah memapa saya bisa balang Jumarat. Oh, aku gak haji, aja ngono taala. Situke kondo meneh. Abdullah bin Mubarak matur nuwun jenengan gendong saya, akhirnya saya bisa menyelesaikan tawaf. Biyen sik gorong ono apa jenenge kursi roda. Kula mboten haji, aja ngono, aku lho sik eling mambune sampean ya kok ngene iki jare ngono. Sampai 3 orang yang datang. Akhirnya para jamaah bengi dikandani, itu sebetulnya malaikat yang menjelma menjadi Abdullah bin Mubarak karena dermawannya. Masya Allah, bayangno para jamaah, wong nek lomane kulo bestine malaikat, jenengan nangan tertelat, masa cing nyeklokno niku malaikat besti soalnya jawatir telat tak ceklokno. Jadi Abdullah bin Mubarak gak haji tapi melaksanakan ibadah haji digandeni malaikat. Bayangno. Yang ke berapa saya lupa saya. Yang keempat, hidup niku akan lebih bermanfaat, lebih berkah dan juga lebih berharga. Kapan? Ketika kalau panjenengan pergunakan untuk bersilaturahim, memperbaiki hubungan dengan siapapun. Ingat, Indonesia merdeka itu bukan karena perjuangan satu orang, akan tetapi dengan perjuangan banyak orang. Gara-gara Indonesia merdeka karena persatuan dan kesatuan, hari ini kula panjenengan bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Kemudian yang kelima, hidup akan lebih bermanfaat, berharga dan berkah kapan? Ketika kita pandai dalam mensyukuri setiap keadaan dan apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ternyata harta yang berkah adalah harta yang disyukuri. Umur yang berkah, umur sing disyukuri. Karena pada hakikatnya apapun yang diberikan oleh Allah hari ini kepada kita itu hanya contoh. Nek panjenengan cocok engko ditambahi meneh. Semakin cocok semakin ditambahi. Akeh cocoke akeh tambahane.
Mekaten para jamaah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.